Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku ya teman-teman. Video kali ini adalah salah satu video tugas untuk ujian akhir semester aku di mata kuliah membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian tentang sejarah dari tape ketan bakung. Selain itu aku juga bakal kasih tahu ke kalian gimana cara buatnya, dan ya pokoknya kalian tonton aja sampai habis. Dan jangan lupa kalian share video aku ini ke teman-teman kalian karena untuk ngebantu nilai UAS aku. Ya nggak sih? Ya udah, ya nggak ngaruh juga sih. Ya udah nggak apa-apa deh, pokoknya share aja. Oke. Jadi sebelum ke video gimana cara buatnya, pertama aku bakal kasih tahu dulu ke kalian tentang sejarah dari tape ketan bakung ini. Tape ketan sendiri merupakan salah satu olahan makanan khas daerah Cirebon yang proses pembuatannya itu sangat bergantung pada fermentasi dari ragi. Nah, kenapa sangat bergantung pada proses fermentasi? Karena si tape ketan ini kan ciri khasnya rasanya manis dan beralkohol seperti itu ya teman-teman. Jadi harus melewati proses fermentasi, dimana pada proses fermentasi tersebut berperan berbagai macam mikroorganisme. Salah satunya jenis jamur yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Sebenarnya masih banyak nama-nama jamurnya, cuman itu salah satunya aja. Nah, jamur-jamur tersebut yang mengubah karbohidrat yaitu fruktosa dan glukosa menjadi sebuah alkohol. Makanya kenapa si tape ketan itu teksturnya lembek, yang awalnya berupa padatan nasi, jadinya kita diamkan selama semalaman itu menjadi lembek dan berair. Nah, airnya itu yang kita sebut sebagai alkohol. Semakin lama proses fermentasinya atau proses kematangan tape ketannya ini, maka rasa yang dihasilkan juga bakalan semakin manis dan semakin asam. Tapi waktu yang standar untuk mengkonsumsi makanan ini atau waktu yang pas gitu untuk proses pematangannya itu agar rasanya pas itu sekitar 2-5 hari. Nah, jika sudah melewati 5 hari, biasanya rasanya itu akan lebih cenderung ke asam dan itu kurang enak juga dimakannya. Jadi kenapa kita harus untuk menghasilkan rasa yang pas, manis, asam seperti itu, dibutuhkan waktu 2-5 hari untuk mengkonsumsinya. Daerah Cirebon itu tepatnya di daerah Bakung, di Kecamatan Jamblang itu ada salah satu daerah yang tempat pembuatan tape ketan. Jadi di situ tuh mayoritas warganya itu membuat mata pencahariannya itu membuat tape ketan. Nah, dari situ nama Bakung ini udah mulai terkenal teman-teman. Jadi di daerah Bakung sendiri terkenalnya oleh produk salah satu makanan yaitu tape ketan bakung. Dan itu tuh rasanya emang enak banget sih, manis legit dan segar, asam-asam gimana gitu. Ya sebenarnya nggak jauh beda sama tape ketan pada umumnya ya, terutama nggak jauh beda sama tape ketan dari khas Kuningan. Di Cirebon itu ada 2 jenis tape ketan yang lumayan terkenal gitu. Yang pertama ada tape ketan dari Kuningan. Nah, itu sebenarnya sama tape ketan dari Bakung. Cuman yang jadi bedanya itu kalau dari tape ketan Kuningan itu ciri khasnya tuh bungkusnya itu pakai daun jambu air. Jadi rasanya juga itu berpengaruh banget sih. Pas kita makan si tape ketannya itu bakalan berasa daun jambunya. Sedangkan kalau dari yang bakung, tape ketan bakung ini dia itu dibungkusnya pakai daun pisang. Jadi dari porsinya juga agak banyak. Sementara yang dari Kuningan itu kan daun jambu itu kan kecil ya, jadi lebih sedikit, jadi sekali hap gitu ya. Kalau dari bakung itu dari daun pisang teman-teman. Dan bedanya juga pewarnanya itu kan biasanya warnanya hijau ya teman-teman. Nah, kalau dari tape ketan bakung itu kita pakainya pewarnanya dari daun katu. Nah, kalau dari Kuningan itu setahu aku dari pewarna makanan, bukan dari daun katu. By the way, aku udah cari di berbagai sumber ya teman-teman. Katanya belum terlalu jelas asal usul dari tape ketan bakung ini. Cuman ada sedikit info, katanya tape ketan bakung ini salah satu produk yang diadopsi dari daerah Cangkring. Nah, Cangkring itu daerahnya sama ya, kabupatennya di Jamblang, cuman beda daerah aja gitu. Nah, konon katanya produk tape ketan bakung ini diadopsi oleh daerah Bakung dari daerah Cangkring, kemudian dilestarikan dan sampai sekarang
masih terkenal. Bahkan setiap mau lebaran itu biasanya warga-warga sana itu banyak menerima pesanan yang jumlahnya tuh banyak. Oke teman-teman, karena belum ada informasi yang terlalu mendetail dari sejarah tape ketan bakung ini, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke proses pembuatannya. Nah oke teman-teman, pertama-tama kita cuci bersih si beras ketannya itu, pokoknya harus benar-benar bersih. Habis itu kalian rendam ini udah selama 2 jam. Habis itu langsung aja kita bakalan masak si berasnya ini. Habis ini kita langsung rebus aja. Ingat ya, kita pakein airnya gak usah banyak-banyak, sedikit aja segini. Nah sambil nunggu kita rebus si berasnya ini, kita bakalan halusin daun katuk ini, bersihin dulu untuk dijadiin pewarna alaminya. Oke. Nah oke teman-teman, ini beras ketannya udah selesai. Udah selesai ya. Terus ini daun katunya juga udah aku ambil ekstraknya. Terus langsung aja kita campurin si daun katuk ini ke si nasinya ini. Tapi kata bundaku, kita masukin ininya tuh sedikit-sedikit gitu, nggak bisa langsung semuanya. Jadi coba bismillah, kita satu sendok aja. Ini bakalan aku singkat ya. Oke teman-teman, ini aku udah selesai ngasih pewarnanya dari ekstrak daun katuk tadi. Terus langsung aja mau aku kukus ke dalam panci ini kurang lebih 45 menit. Sekarang waktunya kita kukus selama kurang lebih 45 menit ya. Ketannya udah selesai dikukus, terus langsung kita tirisin ke nampan sambil nunggu ketannya benar-benar udah dingin. Setelah itu kita taburin dengan ragi. Nah ini yang sudah ditaburi dengan ragi, selanjutnya kita aduk sampai rata, ya kan Bun? Setelah rata ditaburi ragi, selanjutnya langsung kita bungkus. Berhubung saya nggak bisa bungkusnya, jadi saya minta tolong Bunda untuk ngebungkus. Ya Bun? Iya. Berapa sendok Bun? 1 sendok. Ini guys. Nah setelah itu kita tutup menggunakan kain. Kita biarin sampai 3 hari sampai tapenya matang. Oke teman-teman, berhubung ini udah 3 hari setelah aku buat tape ketannya, dan tape ketan aku udah matang, jadi aku bakalan cepet-cepet nyoba bikin es tape ketan yang super duper seger. Aku juga bakal kasih tahu ke kalian gimana cara buatnya. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, ini dia tape ketan yang udah jadi setelah 3 hari. Aku ambil beberapa sampel aja. Aku mau langsung buat es tape ketan. Nah di sini udah ada es batu, ada air gula, ada jeruk nipis, ada gelas. Oke langsung aja. Pertama kita langsung kasih air gulanya aja secukupnya. Aku mungkin pakai 5-6 sendok. Nah habis itu aku langsung masukin tapenya. Aku pakai 3 bungkus aja ya teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini kita langsung kasih es batu. Cukupnya aja. Kita kasih es batu secukupnya aja kayak gini. Habis itu kita bakal peres jeruk nipis di sini. Nah ini dia teman-teman, es tape ketannya udah jadi, siap diminum. Ini pasti seger banget deh. Aku bakal coba cobain. Gampang kan? Kalian bisa coba di rumah ya.